Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Fitria Fatmasari, NPM 2151020188 dari Prodi Perbankan Syariah kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang telah saya review sebagai tugas dari mata kuliah Qiraatul Quran dengan dosen pengampu Ibu Diah Muhminatul Hasimi. Nama jurnal Ar-Risalah Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam. Judul jurnal ada pembelajaran Al-Quran, studi kitab At-Tibyan fi Abadi Hamalatil Quran, volume 18 nomor 2 tahun 2020. Penulis Ismail dan Abdullah Hamid. Yang pertama adalah pengertian adab membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran adalah norma, tata cara, budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam dalam berinteraksi dengan kalam Allah agar dapat mengetahui dan mendekatkan diri dengan Allah. Hal ini untuk mengetahui siapa Allah harus memahami dulu ciptaannya. Selanjutnya adalah pemikiran Imam Nawawi tentang adab membaca Al-Quran dalam kitab At-Tibyan fi Abadi Hamalatil Quran. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua membersihkan mulut, yang ketiga dalam kondisi suci, bertayamum jika tidak mendapat air, tempat yang bersih, menghadap kiblat, memulai qiraah dengan ta'awudz, membiasakan mengawali surah dengan basmalah kecuali surat At-Taubah, mentadaburi ayat, mengulang-ulang ayat tertentu untuk direnungi, membaca dengan tartil, memohon karunia Allah saat membaca ayat rahmat, menghormati Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran dengan bahasa selain Arab, boleh membaca Al-Quran dengan qiraah sab'ah, membaca Al-Quran sesuai urutan mushaf, membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, tidak mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran dan dianjurkan membaguskan suara ketika qiraah. Selanjutnya, relevansi adab membaca Al-Quran dalam kitab At-Tibyan fi Abadi Hamalatil Quran untuk menghadapi zaman kekinian adalah dapat menjadi solusi dalam memperbaiki adab ketika berinteraksi dengan Al-Quran, khususnya para penghafal Al-Quran dalam menghadapi karakteristik zaman sekarang. Dan sebaiknya adab yang baik ditanamkan dari masa dini agar kelak menjadi generasi yang berakhlak mulia. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.